Welcome to RCK. Selamat datang di kelas Teknik Komunikasi via Telepon. Hari ini kita akan mulai belajar masalah teknik komunikasi via telepon. Sebelum kita berbicara ke teknik, kita bicara tentang apa itu komunikasi secara singkat di unit 1 ini. Komunikasi berasal dari bahasa Latin loh. Communis yang berarti sama, communicatio yang berarti membuat sama. Komunikasi selalu dinamis, yang selalu konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya. Hal yang ditransmisikan ini dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan semacamnya. Komunikasi adalah pertukaran pikiran, pesan, atau informasi, seperti ucapan, isyarat, tulisan, atau perilaku. Suatu kegiatan disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Contoh melalui telepon yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan melalui media tertentu pula kepada penyampai pesan. Beberapa cara berkomunikasi yang umum digunakan. Kata yang diucapkan, seperti apa kabar, itu sebuah kata. Lalu kata yang tertulis. Kemudian ada lagi gambar visual, serta bahasa tubuh. Coba Anda tebak bahasa tubuh seperti apa yang sedang saya komunikasikan kepada Anda. Ya, betul. Ini adalah bahasa tubuh yang mengartikan bahwa saya sangat excited, senang untuk bertemu dengan rekan RCK sekalian. Saat berkomunikasi ada pengirim pesan, seperti saya tadi. Ada penerima, seperti Anda. Ketika saya mengirim pesan diterima oleh rekan-rekan, maka akan memberikan balasan atau feedback. Tapi ada saatnya ketika ingin mengirim pesan komunikasi kepada penerima, terjadi gangguan atau distorsi. Apa yang terjadi? Pesan akan menjadi tidak sempurna. Sehingga saat merespon pun, sang penerima akan memberikan feedback yang tidak sempurna pula. Contoh paling umum dari distorsi saat kita berkomunikasi adalah lingkungan, yaitu suara. Cobalah Anda berbicara dengan teman Anda, kemudian tiba-tiba suara knalpot kendaraan dengan suara yang menggelegar lewat. Apa yang terjadi? Biasanya pesan akan terputus dan dilanjutkan oleh pertanyaan oleh kawan Anda itu. Contoh lain distorsi adalah ketertarikan. Ketika lawan bicara tidak tertarik, maka pesan komunikasi akan terganggu. Berbicara dengan kawan yang main gadget, itu merupakan distorsi. Beberapa hal lain penyebab distorsi yang diantaranya persepsi, bahasa, makna bahasa, intonasi, konsentrasi, hingga masalah pendengaran. Komunikasi terdiri dari dua proses, mendengarkan, yaitu penerima pesan, dan berbicara, yaitu pengirim pesan. Mendengarkan memerlukan energi dan konsentrasi, rasa ingin tahu dan pikiran terbuka, lalu membutuhkan analisis dan pemahaman. Sedangkan berbicara memerlukan fokus yang tajam, berpikir dengan logika, ucapan yang jelas,
serta penyampaian yang singkat. Ada beberapa sikap yang mendukung cara mendengarkan dengan efektif, yaitu mempertahankan postur badan yang santai. Ketika duduk seperti saya, duduklah dengan posisi agak ke depan. Jika berhadapan, berhadapanlah dengan posisi setara atau sebatas mata. Mempertahankan postur tubuh terbuka, mempertahankan jarak yang wajar, merefleksikan emosi, menjaga kontak mata, menciptakan lingkungan yang tenang tanpa terganggu dengan suara di sekitar. Sikap yang dapat menyembunyikan efektivitas mendengarkan antara lain bersikap menghindari, menceritakan hanya diri sendiri tanpa mendengarkan cerita lawan bicara, atau tidak merespon sama sekali, mengkritik, menghakimi, mendiagnosis, memberikan solusi, mengganti subjek pembicara. Lalu cara meningkatkan kemampuan kita untuk mendengar secara efektif. 1. Parafrase, yaitu mengulang apa yang lawan bicara katakan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian summarize, yaitu mengumpulkan atau menyimpulkan poin-poin penting lawan bicara. Kemudian pertanyaan, menciptakan diskusi untuk mengatasi masalah. Komunikasi tidak hanya terjadi begitu saja. Gaya Anda didasarkan pada pengalaman Anda yang seiring waktu telah berkembang menjadi pola sikap dan tindakan. Ini adalah siklus terus-menerus. Pengalamanmu mempengaruhi pikiranmu. Seiring waktu, pengalaman Anda menjadi sikap Anda. Sikap ini menjadi cetak biru atau blueprint untuk pengalaman baru yang berkembang menjadi pola perilaku. Kesadaran akan gaya pribadi Anda sangat penting untuk mulai merubah sikap negatif dan perilaku menjadi sikap positif. Ingat, satu-satunya orang yang bisa benar-benar mengontrol atau mengubahnya adalah diri Anda sendiri. Rekan Asike, demikian tentang komunikasi kita secara singkat. Sampai jumpa di unit selanjutnya. Salam progres.